Kubah lava Gunung Sinabung di Karo membesar 4 juta meter kubik. Perayaan Imlek di Asahan digelar secara sederhana. Tersangka pembunuhan bocah di Nia Selatan berpura-pura ikut mencari korban. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Maria Huta Said, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, kubah lava di puncak Gunung Api Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sampai saat ini mencapai 4 juta meter kubik. Hal ini berpotensi awan panas guguran mencapai 4 km. Kepada masyarakat diimbau waspada dan menjauhi zona merah di seputaran Gunung Api Sinabung. Aktivitas Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih sangat tinggi, dengan intensitas erupsi serta awan panas guguran yang terus terjadi. Menurut Tim Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Gunung Api Sinabung, sampai saat ini tercatat ukuran kubah lava di puncak Gunung Sinabung sudah mencapai 4 juta meter kubik. Kubah lava yang berada di puncak gunung yang setiap harinya semakin membesar, sewaktu-waktu dapat menyebabkan awan panas guguran besar. Dan kubah lava ini kemungkinan setiap harinya akan bertambah besar. Hal ini berpotensi terjadinya awan panas guguran besar dengan jarak luncur mencapai 4 km jika sewaktu-waktu jatuh. Kondisi Gunung Api Sinabung hingga sampai saat ini masih berstatus level 3 atau siaga, di mana aktivitas Gunung Api Sinabung hingga sampai saat ini masih cukup tinggi. Kita melihat sampai saat ini kubah lava di sekitaran puncak Gunung Api Sinabung sudah mencapai 4 juta meter kubik. Dan ini sangat berpotensi untuk terjadinya awan panas, baik awan panas letusan dan juga awan panas guguran. Ya Bang, kalau potensinya sendiri apabila 4 juta itu jatuh, seperti apa nih Bang? Ya. Potensi kalau terjadi awan panas ketika 4 juta itu jatuh mungkin bisa lebih dari 4 km untuk awan panasnya. Nah, ketika terjadinya awan panas letusan, nah ini juga bisa mengarah ke segala arah. Makanya dari itu kita sampai saat ini masih bersama Forkopimda kita menghimbau masyarakat agar tidak masuk ke zona merah, mengingat potensinya hingga sampai saat ini cukup tinggi. Kepada masyarakat diimbau untuk tidak memasuki zona merah seputaran Gunung Api Sinabung dalam radius 3 km, sektor selatan timur dengan radius 5 km, dan sektor timur utara radius 4 km. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi berikutnya pemirsa, puluhan nasabah pemegang polis asuransi jiwa bersama Bumi Putra berunjuk rasa di depan kantor asuransi tersebut di Jalan Iskandar Muda, Kota Medan pada Kamis siang. Aksi mereka sebagai buntut dari klaim asuransi yang tak dibayarkan selama bertahun-tahun. Beginilah aksi unjuk rasa para nasabah AJB Bumi Putra menuntut agar klaim asuransi mereka dibayarkan. Mereka membawa spanduk yang berisikan tuntutan. Berdasarkan data, ada sebanyak 350 pemegang polis di Sumatera Utara Aceh yang protes terhadap klaim asuransi yang tidak dibayar. Ahmad Suryadi, koordinator aksi, menjelaskan ada beberapa nasabah yang sedang dalam perawatan di rumah sakit, bahkan yang meninggal dunia, klaimnya juga tidak terbayarkan oleh pihak AJB Bumi Putra. Dia juga menjelaskan para pemegang polis sudah berulang kali melakukan aksi, namun belum ada kejelasan dari pihak asuransi. Tidak hanya itu, para pemegang polis juga menolak Ketua Badan Perwakilan Anggota Bumi Putra Sumut, Ibnu Hajar, karena dinilai tidak pernah menerima masukan atau menyampaikan aspirasi para pemegang polis. Terus bergerak, ya, kita akan terus bergerak. Kita minta supaya Presiden juga turun tangan dengan DPR. Ya, kita sudah buat tembusan kemarin untuk pemberitahuan aksi ini. Saya tembuskan ke Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Aceh, kemudian di DPRD Sumatera Utara, DPRD Aceh, dan DPD. Nah, sampai saat ini yang menanggapi itu DPD. Yang untuk menanggapinya dengan serius untuk membawa masalah Bumi Putra ini ke tingkat nasional. Pak, apa alasan Bumi Putra sehingga tidak gagal bayar gitu Pak, katakan demikian? Ya, memang alasannya yang kami ketahui mereka alasannya
ke pengurusan manajemen tingkat direktur, tingkat direksi. Ya, jadi kita tidak mau tahu ada apa semrautnya manajemen Bumi Putra dan tingkat direksi. Makanya ada kita slogannya ataupun spanduk kita itu mengatakan kita menolak direksi yang ilegal. Para pemegang polis juga akan melakukan aksi ke kantor Otoritas Jasa Keuangan serta akan menyurati Presiden Jokowi dan anggota DPRD di Sumut dan Aceh. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, kios grosir makanan di Jalan Suprapto, Kota Tanjung Balai ludes terbakar Jumat dini hari tadi. Kerugian diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Api terus berkobar dengan besar dari sebuah kios grosir makanan di Jalan Suprapto, Kota Tanjung Balai, Jumat dini hari. Banyaknya bahan mudah terbakar dari dalam kios membuat api mengepul di dalam kios. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran Pemko Tanjung Balai dikerahkan dan api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Saat pemadaman, petugas mendengar beberapa kali ledakan yang diduga petasan yang disimpan dalam kios. Tidak ada satupun barang yang bisa dievakuasi saat kebakaran. Beruntung, pemilik kios tidak berada di lokasi sehingga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Malam ini, Bang? Sampai saat ini hanya satu, Bang. Satu ya. Itu toko apa ini, Bang, yang terbakar? Ini toko makanan ringan, Bang. Makanan ringan di Jalan Suprapto, lingkungan 4, Kelurahan Tanjung Balai, Kota 4. Hingga kini penyebab kebakaran belum diketahui pasti dan masih ditangani pihak kepolisian, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, perayaan Imlek di Asahan, Sumatera Utara dilakukan secara sederhana dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jamaah yang sembahyang diberikan masker dan hand sanitizer secara gratis. Pengurus Vihara Pintu 12 Kisaran Asahan, Sumatera Utara memberikan masker dan hand sanitizer secara gratis kepada setiap jamaah yang bersembahyang. Selain itu, pengurus vihara menerapkan protokol kesehatan di lingkungan vihara dan memberikan jarak kepada jemaah. Hadi Ismanto, pengurus vihara Hien Tiang Seongci, mengatakan setiap jemaah yang beribadah juga dibatasi 10 orang dan secara bergantian. Penerapan ibadah Imlek tahun ini dilakukan secara sederhana yang diimbau oleh pemerintah. Gimana nih perayaan Imlek pada tahun ini? Untuk tahun Imlek ini yang kita hadapi lagi pandemi, kita usahakan rayakan sesederhana mungkin. Dan bagi jemaat yang ingin melakukan ibadah, kita ikuti prokes kesehatan, yaitu begitu mereka datang, kita kasih dia suruh mereka cuci tangan. Habis cuci tangan, kita berikan masker. Setelah itu kita persilakan mereka tidak perlu masuk dibatasi gitu. Pada tahun Sio Kerbau Logam ini diharapkan dapat lebih baik lagi dan bangkit dari keterpurukan. Tahun ini kan masuk tahun kerbau ya, kerbau logam. Kerbau logam itu menandakan bahwa kerbau itu kan harus giat bekerja. Tahun semalam kita sudah melewati masa yang sulit. Semoga tahun ini ada pengharapan yang baik bagi kita semua. Warga berharap bangsa Indonesia kembali pulih dari keterpurukan dari segala aspek akibat pandemi COVID-19 dan kehidupan dapat berjalan dengan normal. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Selain itu, pemirsa, perayaan Tahun Baru Imlek 2021 di tengah pandemi COVID-19 pada Kamis malam, puluhan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan yang beragama Buddha menggelar ibadah.
Berbeda dari tahun sebelumnya, sejumlah warga binaan beragama Buddha yang akan melakukan ibadah Tahun Baru Imlek di Lapas Kelas 1 Medan harus mengikuti protokol kesehatan seperti yang dianjurkan pemerintah. Selain membatasi jumlah warga binaan yang akan melakukan ibadah, sebelum memasuki vihara, warga binaan harus terlebih dahulu mencuci tangan serta memakai masker. Sementara itu, jika tahun sebelumnya keluarga dari warga binaan diizinkan untuk melakukan ibadah bersama di vihara Lapas Kelas 1 Medan, untuk tahun ini, warga binaan hanya melakukan ibadah sendiri tanpa dihadiri oleh keluarga. Namun kegiatan ibadah Tahun Baru Imlek ini sendiri tetap dilakukan secara khusus oleh warga binaan, walaupun dalam keterbatasan di tengah pandemi COVID-19. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan, RWD Supriyatno mengatakan, meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19, pihaknya tetap mengizinkan warga binaan yang beragama Buddha untuk melakukan ibadah. Kita kan tahu sendiri bahwa saat ini pandemi COVID-19 belum habis, sehingga untuk menjaga tidak tersebarnya COVID-19 di lapas, selain kita batasi waktu, juga kita tetap protokol kesehatan kita harus tekankan kepada mereka. Masuki tempat vihara ini harus cuci tangan, harus menggunakan masker, dan pengukur suhu tubuh tetap kita simpan untuk mereka tetap terjaga. Artinya karena sampai hari ini dan besok kan belum tahu, COVID itu belum berakhir, sehingga kita tetap batasi. Karena pada intinya bahwa perayaan Imlek bukan harus melewati tahun sampai jam 12, enggak. Tapi bagaimana kita melaksanakan ibadah untuk bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan kepada manusia, sehingga manusia ini punya harapan baru untuk ke depan bisa lebih baik lagi. Untuk ibadah sendiri masih diizinkan, hanya saja waktu yang dibatasi hingga pukul 10 malam dan harus sesuai protokol kesehatan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, salah satu vihara tertua di Kota Medan pada Kamis malam hingga Jumat dini hari tidak menggelar kegiatan pesta kembang api dan pertunjukan barongsai karena mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Selain itu, warga Tionghoa lebih banyak melakukan sembahyang di rumah masing-masing. Beginilah suasana di salah satu vihara tertua di Kota Medan yang terletak di kawasan Jalan Sunggal Medan. Perayaan Malam Imlek ke-2572 terlihat sepi dibanding dengan tahun sebelumnya. Di depan pagar dan dinding vihara ditempelkan pengumuman bahwa vihara Pakti Huco tidak menggelar kegiatan pesta kembang api dan pertunjukan barongsai seperti tahun sebelumnya. Hal tersebut imbauan pemerintah untuk tidak menimbulkan kerumunan di masa pandemi COVID-19. Vihara Pakti Huco tetap dibuka untuk warga Tionghoa yang ingin beribadah dengan membatasi jumlah umat dan menerapkan protokol kesehatan, yakni mengukur suhu tubuh, mencuci tangan dengan hand sanitizer yang sudah disediakan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan tidak berlama-lama di vihara. Menurut pengurus vihara, Imlek tahun 2572 adalah tahun kerbau emas yang dipercaya dapat menyelesaikan segala masalah. Sehingga tahun ini diharapkan Indonesia dapat terbebas dari virus COVID-19 dan perekonomian kembali pulih. Tahun ini semua kita tiadakan karena dalam masa pandemi COVID-19. Jadi kita tidak ada mengadakan pesta kembang api maupun barongsai. Seperti tahun biasanya apa Pak kegiatan yang dimeriah di sini Pak? Ya, kita biasa meriahkan pesta kembang api yang mencapai 2 jam dan pesta barongsai. Tahun ini tahun kerbau emas, tahun 2572. Maknanya kerbau emas bisa menabrak semua yang seperti COVID-19 pasti cepat berlalu dan perekonomian kita pasti menguat kembali. Pada tahun sebelumnya, vihara Pakti Huco ini merupakan salah satu vihara yang menjadi pusat perhatian warga Medan karena menggelar kegiatan pesta kembang api dan pertunjukan barongsai yang semarak. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, dari hasil penyidikan kepolisian, pembunuh bocah perempuan umur 7 tahun di Nia Selatan, Sumatera Utara sempat berpura-pura ikut bersama warga mencari keberadaan korban yang disembunyikan di tengah-tengah hutan dalam bungkusan karung. Bocah perempuan bernama Petra Deswinda Sari umur 7 tahun, korban pembunuhan masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 2. Anak dari Kepala Desa Halioro 2, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nia Selatan, Sumatera Utara, yang dinyatakan hilang pada hari Senin kemarin, ditemukan warga terbungkus dalam karung saat dilakukan pencarian di tengah hutan. Tidak disangka satu di antara warga lainnya berinisial AL, berumur 47 tahun, berpura-pura ikut bersama melakukan pencarian di tengah hutan, padahal dirinya ternyata pelaku pembunuhan bocah tersebut. Pelaku ini juga merupakan tetangga korban yang selama ini sering bermain bersama cucu pelaku. Saat dijemput di rumahnya oleh personel kepolisian Resort Nia Selatan, pelaku tidak melakukan perlawanan, bahkan langsung mengakui kesalahannya yang telah melakukan pembunuhan terhadap bocah perempuan lantaran dendam lamanya kepada ayah korban sejak pemilihan kepala desa. Pelaku AL mengakui kesalahan atas perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa korban dengan mencekik leher, memukul kepala korban menggunakan batu, serta berupaya menyembunyikan mayat korban dengan membungkus dalam karung dan membuangnya di tengah hutan. Masih bahwa tersangka sempat berpura-pura mencari korban. Pada saat kita berada di TKP maupun TKP kemarin, memang tersangka bersama-sama juga dengan masyarakat dan petugas kepolisian dalam melakukan pencarian sampai dengan evakuasi korban. Tersangka masih mengikuti kegiatan tersebut bersama-sama dengan masyarakat dan pihak kepolisian untuk melakukan pencarian bahkan sampai dengan melakukan evakuasi korban ke rumah sakit. Korban katanya anak kepala desa. Betul, anak kepala desa. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarena TV. Pemirsa, Akyar Nasution resmi dilantik menjadi Wali Kota Medan definitif oleh Gubernur Sumatera Utara Kamis siang kemarin untuk sisa masa jabatan periode 2016 hingga 2021. Dengan pelantikan tersebut, Akyar mencatat namanya sebagai Wali Kota tersingkat dalam sejarah pemimpin Kota Medan karena hanya akan memimpin hingga 16 Februari pekan depan. Prosesi pelantikan Ahyar Nasution menjadi Wali Kota Medan dilangsungkan di Aula Tengku Rizal Nurdin, rumah dinas Gubernur Sumatera Utara pada Kamis siang kemarin. Dirinya dilantik oleh Gubernur Edi Rahmayadi. Ahyar sendiri dilantik di penghujung masa jabatan 2016 hingga 2021 yang tinggal hitungan hari, sebab masa jabatan Wali Kota Medan untuk periode itu selesai pada 16 Februari pekan depan. Dengan begitu, Ahyar mencatatkan namanya sebagai Wali Kota Medan tersingkat dalam sejarah Kota Medan atau bahkan di Indonesia. Sejauh ini belum satupun wali kota yang menjabat hanya dalam hitungan 6 hari. Ahyar sempat menjadi pelaksana tugas Wali Kota Medan setelah Julmi Eldin dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi pada medio Oktober 2019 silam karena kasus suap. Surat pemberhentian Eldin sendiri sebagai Wali Kota Medan baru keluar pada Oktober 2020 lalu. Lantas DPRD Medan baru mengusulkan Ahyar sebagai Wali Kota definitif pada 26 Januari lalu melalui rapat paripurna Dewan yang kemudian diteruskan ke Kemendagri. Kemendagri kemudian mengeluarkan surat pengangkatan Ahyar pada 8 Februari 2021. Sisa waktu yang hanya tinggal 6 hari, itu kan hanya legalitas, tapi beliau sudah melakukan kegiatan itu kurang lebih hampir setahun ya. Dia sudah melakukan pekerjaannya sebagai wali kota. Legalitasnya hari ini dia mendapat surat SK-nya di tanggal 8, tanggal 11 kita lantik. Ini beliau sudah berjalan. Harapan selalu punya harapan. Berbuat berakhir dengan baik. Itu yang kita harapkan. Terima kasih. Insyaallah dalam 6 hari ke depan saya Wali Kota Medan. Saya tetap akan menjaga Kota Medan. Kondisivitas selama ini yang terbangun, terjaga
harmonisnya warga Kota Medan ini terus kita jaga dan kita teruskan. Pada saat ini memang sedang penyiapan administrasi penyelenggaraan APBD Kota Medan, peralihan penyelesaian DPA, daftar perincian anggaran ini akan kami selesaikan dalam waktu dekat ini sehingga bisa terlaksana semua rencana-rencana di program, karena memang terhambat ada peralihan dari Sinda ke SIPD kemudian tidak berjalan dan kembali lagi ke Sinda. Ini yang akan terus kita laksanakan. Dan nanti insya Allah pada tanggal 17 saya akan mengakhiri jabatan ini. Saya memohon maaf kepada semua warga Kota Medan atas apa yang telah saya kerjakan yang belum bisa diterima, saya mohon maaf. Namun begitu banyak yang sudah kami lakukan. Apa yang sudah kami lakukan silakanlah dimanfaatkan, silakan dinikmati. Tapi kalau tidak berkenan, ya kami mohon maaf untuk itu semua. Terima kasih. Meski menjabat dalam waktu yang sangat singkat, Gubernur Edi Rahmayadi mengapresiasi kinerja Ahyar selama menjadi pelaksana tugas Wakil Wali Kota Medan. Dia menyebut Ahyar telah berbuat banyak untuk Kota Medan. Ahyar sendiri sebelumnya juga bertarung di Pilkada Medan 2020 berpasangan dengan Salman Al-Farisi. Namun pasangan ini kalah suara dari pasangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman. Meski menjadi wali kota Medan dengan masa jabatan tersingkat, Ahyar mengaku realitas untuk program yang dijalankannya. Daniel Pekuwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Maria Huta Soid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.